Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Agus Riawan, tentunya di channel Agus Riawan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit promosi sebuah router ya teman-teman. Dan pada router ini nanti ada fitur baru teman-teman. Nah, sebetulnya fitur ini kalau kita cari di grup Facebook ya teman-teman, atau trik ini ya, itu ada teman-teman yang nge-share gitu di salah satu grup lah pokoknya di Facebook. Nah, bahwa router ini bisa untuk sebagai terminal input modem teman-teman, yaitu modem yang berbasis port RJ45 atau port LAN ya. Nah, seperti ini contohnya ya, port LAN teman-teman. Nah, routernya ini tipenya adalah ini teman-teman, router ZTE F609 V3 ya, V3. Nah, jadi router ini kelebihannya dia sudah port LAN-nya sudah gigabit teman-teman, sudah 1000 Mbps. Jadi tidak ada masalah di limitasi speed atau kecepatan ya untuk port LAN-nya. Namun untuk sinyal WiFi yang dipancarkan dari router ini itu support di band 2,4 GHz ya. Jadi belum 5 GHz, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus ya teman-teman untuk kekuatan sinyal WiFi yang dipancarkan dari router ini. Cukup lumayan jauh ya untuk radiusnya, dan kuat juga gitu teman-teman. Oke, kemudian router ini juga cukup stabil ya untuk ketahanannya. Dia tidak mudah bengong dan tahan pada suhu yang agak hangat ya atau panas ya teman-teman. Tetap stabil ya. Biasanya kalau misalnya ada perangkat yang suhunya hangat atau sedikit panas, itu biasanya sedikit mengganggu kestabilan si fungsinya gitu teman-teman. Tapi ini tetap tahan ya dia. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari router ini teman-teman. Nah, kita akan simulasikan teman-teman bagaimana caranya agar router ini bisa sebagai input terminal modem port LAN atau port RJ45. Nah, jadi di sini nanti kita tidak lagi yang membutuhkan yang namanya converter ya, untuk mengkonversikan dari port LAN ya menuju ke port USB. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini kan dari modem ya, nih dari modem kita tancapkan dulu ke sini. Nah, baru nanti dicolok ke STB-nya teman-teman. Nah, seperti ini ya kalau kita menggunakan modem yang berbasis LAN ya. Nah, kenapa kita tidak mencolokkan di sini teman-teman? Padahal di sini kan ada port LAN-nya ya atau port RJ45-nya. Nah, di sini sebetulnya bisa saja, cuman nanti bingungnya output atau internet yang akan dikeluarkan itu melalui mana gitu kan. Pertanyaannya seperti itu ya. Karena port RJ45-nya sudah dipakai, otomatis untuk keluarannya atau outputnya itu lewat mana? Pertanyaan saya begitu. Nah, kadang ada temen yang ngeyel, "Bang, itu kan ada port LAN-nya, kenapa nggak pakai itu?" Nah, ini kan cuma satu bang, ini nanti dipakai untuk output saja gitu. Kalau buat input modem nanti keluarannya lewat mana gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Makanya ini itu difungsikan sebagai output ya teman-teman. Jadi di sini colok terus ditancap ke routernya gitu, seperti ini ya. Nah jadi yang yang sering kita kesusahan yaitu bagaimana cara input modemnya, yaitu lewat menggunakan converter seperti itu. Jadi di sini seperti ini, itu normalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, normalnya seperti ini. Nah, ini ya boleh saja, baik saja gitu, nggak ada masalah. Bagus juga topologi seperti ini gitu. Nah, yang jadi masalah kan nanti teman-teman cari converter yang bagus gitu, mereknya gitu. Kadang ada juga yang konverternya itu jelek chipsetnya, makanya dia speednya nggak stabil ya, atau sering putus nyambung gitu internetnya. Mungkin bisa jadi dari kualitas si USB tulannya teman-teman. Makanya dari itu teman-teman kalau mencari converter USB to LAN,
benar-benar yang mereknya bagus ya, karena itu pengaruh banget di kestabilan internet kalian gitu. Nah, kalau D-Link ini bagus teman-teman, dia DUP 1312 ya. Ini bagus, saya sudah cukup lama pakai ini untuk keseharian saya ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita tidak pengen pakai yang namanya ini, converter ini teman-teman? Saya nggak mau converter ini, misal saya tidak punya ya, karena kita keterbatasan budget mungkin, jadi kita tidak punya ini. Nah, makanya kita bisa menggunakan si router ini sebagai input modemnya. Jadi nanti ada perlu settingan khusus di router ini ya. Ada file khusus yang harus ditanam di sini agar nanti bisa router ini bekerja sebagai terminal output, sebagai terminal input modemnya gitu. Jadi nanti kabel yang mengkonekkan ke STB cuman cukup satu saja ya, yang ini saja gitu. Yang ini saja bisa sebagai input plus sebagai output. Jadi satu kabel ini dia membawa sebuah membawa dua data sekaligus sebagai input dan sebagai output. Itu untuk satu kabel saja teman-teman. Itu bisa karena nanti kita setting di routernya sebagai istilahnya apa ya? Dibilang VLAN bukan VLAN, tapi kalau dibilang VLAN mirip kerjanya gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan coba langsung aja praktek ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini sudah benar ya, colokannya sudah benar di sini. Ini ke port LAN 1 teman-teman. Nah ini modemnya nanti di port LAN nomor 2. Seperti ini, modem ke port LAN nomor 2. Nah ini yang kabel biru ini adalah kok kabel LAN menuju ke PC atau laptop teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencolokkan perangkat lain, misal teman-teman pakai PC atau laptop, itu bisa colok di port LAN nomor 3 atau 4, bisa teman-teman. Misal di sini saya mau colok di nomor 4 misal. Nah, seperti ini. Nomor 3 juga bisa. Nah, ini cukup satu kabel saja yang masuk ke dalam STB. Jadi kita tidak perlu yang namanya converter ini. Tapi dengan syarat router ini nanti harus di-setting dulu, teman-teman. Jadi untuk masalah router nanti teman-teman bisa konsul ke saya ya. Atau nanti saya siapkan juga beberapa unit yang sudah disetting, nanti saya posting di toko Shopee saya. Jadi teman-teman nanti bisa beli yang sudah jadi ya, tinggal colok-colok saja atau PNP teman-teman. Nah, tapi juga di STB-nya perlu disetting juga teman-teman. Makanya nanti teman-teman kalau misal teman-teman pengen beli sepaket STB plus router, itu teman-teman bisa request saja, nanti saya settingkan ya sekaligus agar nanti bisa connect ya. Nah, terus kelebihan dia sudah gigabit, jadi tidak ada limitasi speed ya. Mungkin di STB-nya saja karena ini port RJ45-nya masih belum gigabit, mungkin di maksimal di 100 ya atau 97 Mbps. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman misal seumpama punya device lain STB sudah gigabit, berarti perangkat kalian itu mendukung semuanya di speed 1000 gigabit 1000 Mbps atau gigabit teman-teman. Nah, kalau sudah dicolok seperti ini teman-teman, nanti tinggal colokan aja kabel powernya ya. Ini misal saya colokkan kabel powernya di sini, kemudian ini saya colokkan juga kabel power di routernya. Nah, kemudian kita akan coba nyalakan router STB-nya dulu teman-teman. Kita pencet tombol powernya. Nah, di sini udah hidup ya lampu indikatornya. Nah, kemudian kita nyalakan juga si routernya. Nah, ini powernya nyala ya teman-teman. Kelihatan tidak? Nah, nanti tinggal tunggu, nanti di sini ada blink ya. Nah, ini posisi modem sudah nyala ya, sebelumnya sudah saya on kan. Nah, ini modem saya ulangi, modem langsung ke port LAN nomor 2, STB ke port LAN nomor 1 ya. Kemudian 3 dan 4 itu nanti untuk ke LAN ya, atau ke PC laptop misal seperti itu. Nah, kita sambil menunggu di sini, kemudian kita coba sambil pantau di PC kita ya, teman-teman. Di sini masih identifying ya. Kemudian kita masuk ke adapternya di sini. Nah, kalau lihat di sini itu sudah network 71. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudah dapat gateway 1.1 teman-teman. Dan di sini STB-nya sudah blink merah ya. Nah, ini udah kuning nih. Berarti ada internetnya. Kalau merah no internet, kalau kuning atau hijau itu berarti sudah ada internetnya. Jadi nanti teman-teman tidak usah terpatok warna kuning atau hijau ya, yang penting sudah blink
merah ataupun kuning tidak apa-apa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini sudah ada gateway-nya. Kita coba tinggal masuk di LUCI-nya, teman-teman. Di LUCI ya. Nah, kita panggil IP STB-nya 192.168.1.1. Nah, itu sudah bisa, teman-teman. Nah, sudah bisa ya. Jadi, kita bisa masuk ke STB-nya, terkonek, dan nanti kita lihat modemnya apa sudah terkonek ke STB ya. Username-nya root, passwordnya Indonesia. Nah, kemudian kita coba masuk ke interface karena kita pengen melihat modemnya sudah ketetek apa belum gitu kan. Nah, di sini saya beri nama dengan interface one VLAN ya. Sebetulnya bukan VLAN sih, cuman di sini kita istilahkan seperti itu karena cara kerjanya hampir mirip. Nah, di sini modemnya sudah kedetek, teman-teman. Nih, seperti ini contohnya ya. Ini dapat IP-nya seperti ini. Gateway-nya kan modem itu 192.168.8.1 untuk default-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita panggil IP modemnya. Kalau modem bawaan Huawei itu adalah 192.168.8.1. Kemudian kita tekan enter. Apakah sudah bisa masuk? Oh iya, udah bisa masuk ya, teman-teman. Di sini sudah bisa masuk. Nah, sudah bisa masuk, teman-teman. Berarti di sini modemnya sudah terkonek ya. Nah, kemudian kalau sudah terkonek, kita coba masuk ke OpenClass. Di sini seperti biasa, teman-teman pasti sudah tahu ini apa ya. OpenClass ini adalah sebuah aplikasi atau tool untuk tunneling ya, atau untuk tunneling VPN, teman-teman. Jadi coba kita lihat di Open Panel, di proxy. Nah, kita coba lihat pingnya sudah muncul, berarti sudah terkoneksi ya. Nah, kalau sudah terkoneksi ini seperti ini, coba kita buka internet, teman-teman. Misal buka YouTube. Nah, sudah bisa ya, teman-teman, udah bisa kebuka. Sudah bisa kebuka. Oke, sudah bisa kebuka, teman-teman. Kemudian kita akan coba speed test ya. Kita masuk ke net monitor sambil kita pantau ya trafficnya. Ini kita juga bisa di ini ya. Coba kita lihat di sini dulu. Kita coba speed test, teman-teman. Nah, sudah bisa jalan. Nah, untuk speed ini, teman-teman, saya ulangi lagi. Ini tergantung TKP kalian karena kita di sini menggunakan provider Sibiru ya, teman-teman pasti sudah tahu apa itu provider Sibiru. Jadi di sini speednya tergantung TKP kalian karena kita menggunakan kartu SIM card ya. Jadi SIM cardnya ini adalah SIM card unlimited edukasi, namun setelah kita menggunakan tunneling atau aplikasi OpenClass ini, kita bisa mengakses secara umum ya atau internet. Nah, di sini sudah bisa berjalan, teman-teman. Internetnya juga sudah bisa. Berarti untuk cara kerjanya si router ini sebagai terminal input modem sudah berfungsi dengan baik ya. Cuman di sini masih ada kekurangannya, teman-teman. Jadi ini tidak bisa untuk dua modem ya. Jadi kalau teman-teman yang suka balancing atau load balancing itu pasti sudah tahu. Jadi teman-teman itu biasanya menggunakan dua modem digabung jadi satu ya untuk melakukan load balancing. Tapi di sini belum ketemu, apa belum bisa atau belum ketemu itu nggak tahu saya. Kemarin saya sudah coba utak-atik bagaimana agar bisa diinputkan dua modem karena di sini masih ada port satu sisa ya. Kalau port ini bisa digunakan sebagai input modem kedua itu lebih baik lagi, tapi belum ketemu ini, teman-teman. Jadi belum bisa ya. Nah, nanti kalau bisa itu buat load balancing itu sangat rekomendasi nih, teman-teman. Tapi sayangnya belum bisa ya. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya internetnya. Kita coba speed test satu kali lagi. Ini sebagai video apa ya? Simulasi saja ya, teman-teman. Bahwasanya F609 ini bisa sebagai terminal input modem ya. Ini saya bukan bilang ini fitur VLAN ya, teman-teman, karena di sini bukan VLAN sih sebenarnya. Tapi cara kerjanya hampir mirip ya.
Karena F6 ini sebetulnya tidak bisa untuk VLAN teman-teman. Tapi cara kerjanya hampir mirip. Nah, udah bisa ya teman-teman, di sini udah trafiknya udah jalan. Kemudian apalagi ya yang kira-kira perlu kita jelasin lagi? Kalau di sini, nah coba ininya kita disable dulu ya, open class-nya teman-teman. Kita disablekan. Sebenarnya kalau nggak pakai tunneling ini bisa berjalan nggak sih internetnya? Tuh. Mungkin teman-teman ada yang penasaran, itu mungkin pakai kuota reguler tuh. Coba kita coba speed test ya teman-teman. Karena di sini kuota regulernya kebetulan sudah habis teman-teman. Sepertinya sudah habis sih kayaknya. Kita coba speed test, bisa nggak? Tinggal unlimited edukasinya, cuman bisa buka ruang guru, terus skill academy, terus map ya. Nah itu nggak bisa nih teman-teman, berarti bener ya. Sama WA itu bisa dibuka ya, karena unlimited gitu. Nah coba kita buka WhatsApp, bisa teman-teman ya. Kita buka WhatsApp dulu. Nah kita coba buka, bisa ya, berarti bener ya. Kalau internetnya nggak bisa tapi WhatsApp bisa, berarti ini kuota utamanya sudah habis. Coba kita enablekan kembali. Kita enablekan kembali. Nah, sudah successfully. Di sini kita lihat di proxies-nya. Kita update. Nah, ini untuk cara kerjanya, cara ngisi akun sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman. Nah, kita coba ada agak stuck nih di sini, teman-teman. Ininya, testnya kita close dulu. Agak stuck. Tutup ya. Kita coba speed test. Nah, oke, udah bisa jalan. Nah, mantap teman-teman. Wih, lumayan nih speednya nih. 50 Mbps-an teman-teman. Nah, sebelumnya sudah saya juga memposting video VLAN ID menggunakan router TP-Link teman-teman. Nah, di yang tipe TP-Link itu belum gigabit teman-teman untuk port LAN-nya atau port RJ45-nya. Makanya mungkin kalau teman-teman speednya tinggi pakai modemnya ya, itu mungkin ke limit ya speednya, karena router itu belum gigabit. Dan menurut saya stabilnya masih stabil yang ini ya teman-teman, karena ZTE tahu sendiri tipe merek yang bagus ya. Nah udah bisa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau order untuk router ini yang sudah disetting plus STB bisa, atau routernya saja juga bisa. Nanti teman-teman bisa kontak ke saya, atau nanti saya cantumkan mungkin link pembeliannya ada di deskripsi video ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal klik linknya, link Shopee-nya. Ini teman-teman tinggal order aja ya. Nah untuk cara cara konekannya ini tadi sudah saya jelasin. Yang STB ini masuk ke port LAN nomor 1, kemudian untuk modemnya ke nomor 2, dan port LAN nomor 3 dan 4 itu menuju ke PC atau laptop kalian. Atau mungkin teman-teman punya mikrotik, mungkin mau disebar lagi internetnya, itu bisa di port LAN nomor 3 atau nomor 4 itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin demikian video kali ini. Semoga video ini bisa menambah inspirasi teman-teman kalian, menambah inspirasi kalian ya teman-teman. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.